Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis 15 Al-Muharram atau 14 Al-Muharram 1447 Hijriah, bertepatan dengan 10 Juli 2025. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Hidayah Cilandak, Jakarta Selatan, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik, membahas tema yaitu Al-Barakah minal Musibah, berkah dari sebuah musibah. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu iyyakum, jamaah Masjid Al-Hidayah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas tema berkah dari sebuah musibah. Kita ingin bahas kata atau istilah dari tema dulu. Berkah. Berkah itu bahasa Arab, yaitu al-barakah, dan diambil dari 3 huruf, ba, ra, dan kaf. Dan setiap kata Arab yang diambil dari 3 huruf dasar, ba, ra, dan kaf, maka maknanya adalah an-nama, pertumbuhan, az-ziyadah, pertambahan, kemudian ats-tsubut, yaitu ketetapan. Mungkin jamaah mau masuk diarahkan kemana panitianya tidak tahu, karena pintunya ditutup. Kemudian adapun secara istilah syariat, maka berkah
Kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran, berkah artinya adalah thubutul khair wa ziyadatuhu, yang artinya kebaikan yang tetap dan terus bertambah. Berkah artinya kebaikan yang tetap dan terus bertambah. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 96, Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Sesungguhnya, mungkin bapak-bapak agak kesini, yang baru-baru bisa ke sebelah sini juga, biar yang baru bisa masuk. Baik. Sesungguhnya rumah pertama yang diletakkan untuk manusia sebagai tempat ibadah yang berada di Bakkah, mubarakan, penuh dengan berkah. Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, tafsir Al-Qurtubi, mengatakan bahwa ja'alahu mubarakan. Allah menjadikan Al-Ka'bah Al-Musyarrafah penuh dengan berkah. Li tada'ufil amali fihi, karena beramal di dalamnya dilipatkan pahalanya. Fal barakah kathratul khair. Maka arti berkah adalah kebaikan yang banyak. Arti berkah adalah kebaikan yang banyak. Berarti kalau kita katakan berkah dari musibah, berarti orang dapat musibah malah dapat kebaikan yang banyak. Orang dapat musibah malah dapat kebaikan yang banyak. Makanya di dalam hadis Rasul tentang Ramadan misalkan, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan penuh berkah. Artinya kebaikan bulan Ramadan itu banyak dan terus bertambah, tidak pernah berkurang. Begitulah seorang yang dapat musibah dari Allah atas ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, maka dia akan dapat kebaikan yang banyak dari Allah. Itu yang akan kita bicarakan insyaallah ta'ala. Baik. Kemudian di sana ada arti berkah yang lain, yaitu subutul khair wa dawamu. Kebaikan tetap dan terus menerus ada. Kalau tadi kebaikannya banyak dan terus bertambah. Arti berkah yang kedua, kebaikannya tetap dan terus menerus. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 71. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا. Dan kami selamatkan ia dan Nabi Lut ke sebuah daerah yang kami berkahi di dalamnya. Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala mengatakan daerah yang diberkahi adalah Asy-Syam, dan Nabi Lut berada di Irak. Kemudian diselamatkan oleh Allah dari Irak ke negeri Syam. Maka Nabi Ibrahim, Nabi Lut diselamatkan oleh Allah ke negeri Syam. Arti berkah di sini, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi juga, bahwa al-barakah thubutul khair. Keberkahan artinya adalah kebaikan yang tetap. Maka kalau kita angkat tema
berkah dari musibah berarti musibah mendatangkan kebaikan yang tetap dan terus menerus ada, tidak pernah hilang kebaikannya. Nah, ini menjadi motivasi tersendiri bagaimana caranya agar musibah yang menimpa seseorang malah mendatangkan kebaikan. Kebaikannya banyak dan terus bertambah. Kemudian kebaikannya tetap dan terus menerus ada kebaikan. Ini menjadi pertanyaan tersendiri. Itu arti berkah. Kemudian kata yang kedua di dalam tema kita adalah musibah. Apa makna musibah? Musibah sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Surah Al-Baqarah ayat 155. Yang artinya, sungguh kami akan berikan cobaan. Cobaan di sini maksudnya musibah kepada kalian. Seperti apa? Dengan sedikit dari rasa takut. Rasa takut tidak aman itu musibah. Kemudian yang kedua, rasa lapar itu musibah. Yang ketiga, kekurangan harta itu musibah. Yang keempat, jiwa. Artinya diwafatkannya seseorang itu musibah. Kemudian yang kelima, buah-buahan. Maksudnya di sini makanan. Itu adalah musibah. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang selanjutnya 156, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yang yaitu apabila ditimpa musibah. Jadi musibah adalah sedikit rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, diwafatkan orang-orang yang dicintai, kemudian kekurangan buah-buahan, makanan. Itulah musibah. Itulah musibah. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ankabut. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim wala ya'lamanna alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Surah Adz-Dzariyat ayat 2 sampai 3. Apakah manusia mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengucapkan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji dengan musibah? Kata lain dari musibah dalam bahasa Arab adalah fitnah. Fitnah adalah kata lain dari musibah, atau boleh dikatakan sinonimnya dari musibah adalah fitnah. Sungguh kami telah uji, beri musibah orang-orang sebelum mereka. Ya. Maka sesungguhnya Allah mengetahui mana orang-orang yang benar di dalam imannya dan mana orang-orang yang berdusta. Nah, itulah. Jadi kalau kita angkat tema berkah dari musibah, berarti kebaikan yang banyak dan terus bertambah, dan kebaikannya terus menerus ada apabila seseorang mendapatkan musibah, yaitu rasa takut tidak aman, rasa lapar tidak kenyang, rasa kekurangan harta, tidak kaya, miskin, atau rasa kekurangan nyawa, seseorang yang diwafatkan dari orang-orang yang dicintai,
tidak sehat badan, kemudian kekurangan makanan, minuman, buah-buahan. Itu disebut dengan musibah. Nah, musibah yang didapati itu bisa menjadi berkah bagi seseorang, mendatangkan kebaikan bagi seseorang. Timbul pertanyaan, bagaimana caranya agar musibah tersebut mendatangkan keberkahan? Caranya cuma satu yang wajib, dua yang sunnah. Yang wajib adalah bersabar. Wajibnya bersabar. Yang sunnah adalah ridho. Ridho itu tidak wajib, tapi dianjurkan. Ridho terhadap rasa takut, tidak aman, rasa lapar, tidak kenyang, kemudian kekurangan harta, miskin, kemudian orang-orang yang dicintai diwafatkan. Ridha tidak wajib atas hal itu semua. Ya. Kemudian kekurangan makanan, buah-buahan, minuman, dan kalau boleh ditambah termasuk musibah penyakit. Penyakit termasuk musibah juga penyakit. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda tentang musibah. Kata beliau, "Ma yusibul muslimu min nasab wala wasab wala ham wala gham hatta asy-syaukah yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya." Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah berupa nasab, rasa lelah, letih, capek, wala wasab, rasa sakit, wala ham, rasa gelisah, wala huzn, rasa sedih. Itu musibah semua itu. Wala adzan, rasa gangguan. Wala gham, gundah. Hatta syaukah yushakuha, sampai duri yang menusuknya. Nah, itu semua berarti adalah musibah-musibah. Nah, musibah-musibah ini bagaimana dia mendatangkan berkah? Jawabannya tadi mudah, yaitu dihadapi dengan sabar. Itu wajibnya. Dan dihadapi dengan ridha, itu adalah sunnahnya, hukumnya sunnah. Paham sudah? Paham? Paham bapak-bapak? Paham. Nakhtatim, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai sudah kajian. Inti kajian saya cuma itu. Ya. Taib. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita ingin tahu dulu apa itu sabar, sehingga kita bisa mengamalkannya dengan konkret, real saat dapat musibah, sehingga mendatangkan keberkahan. Sabar disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah adalah habsul lisan anit tasyaki wa habsun nafs anil jaza' wa habsul jawarih anil munkarat. Menjaga lisan dari berkeluh kesah, dan termasuk lisan di zaman sekarang tulisan. Ibu-ibu kurang nafkahnya dari suami, nulis status. Dasar pelit. Ya, musibah. Saat dapat musibah kan kekurangan harta tadi musibah. Dia nulis status. Berarti ketika dia nulis status itu berarti tidak sabar.
bapak-bapak kenceng, tidak sabar. Ya. Maka yang pertama jaga lisan, jangan berkeluh kesah. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala pernah melihat seseorang syaka dhiqa halihi amama qaumihi. Melihat seorang berkeluh kesah di hadapan kaumnya tentang sempitnya hidupnya. Maka kemudian Umar bin Abdul Aziz mengatakan, "Ya hadza, wahai si fulan, syakauta ila alladhi yarhamuka ila alladhi la yarhamu." Wahai fulan yang sering berkeluh kesah terhadap manusia, sungguh engkau telah mengadukan Allah, zat yang paling mengasihimu, kepada makhluk yang sama sekali tidak pernah mengasihimu. Maka orang yang sabar adalah yang tidak berkeluh kesah dengan lisannya kepada orang lain. Nah, nanti kita akan bahas, boleh nggak berkeluh kesah terhadap Allah? Nanti akan saya bahas. Kemudian termasuk keluh kesah dengan lisan adalah tulisan di zaman sekarang. Kemudian yang kedua adalah menahan diri, perasaan untuk menggerutu terhadap musibah yang didapat. Itu sabar. Hatinya senantiasa merasa inilah ketetapan Allah. Ya, inilah ketetapan Allah. Maka dia tidak menggerutu atas takdir Allah. Tidak mengatakan, "Ya Allah, mana keadilanmu?" Di dalam kalbunya, "Ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu. Di saf pertama, kadang saya muadzin, kadang saya iqamah, kadang saya imam, kadang saya makmum sendirian." Artinya di masjid nggak ada orang, kecuali dia. Kadang dan saya bakti orang tua, saya baca Quran, saya berzikir, saya berdoa. Kenapa sepertinya dari orok sampai sekarang miskin? Dia nggak akan berkata seperti itu dalam kalbunya terhadap ketetapan Allah. Itulah orang yang sabar. Kemudian yang ketiga, sabar adalah menahan anggota tubuh. Seperti rambutnya tidak digundul khusus bagi perempuan. Makanya ada hadis Rasul, la'anallahu al-haliqah was-saliqah wasyaqah. Allah melaknat wanita yang menggundur rambutnya karena dapat musibah, atau yang berteriak karena dapat musibah, meraung-raung, atau yang merobek-robek bajunya karena dapat musibah. Maka orang yang mendapat musibah yang sabar tidak menggunakan dengan anggota tubuhnya hal-hal yang mungkar, seperti dengan tangannya, kakinya, lisannya. Ya. Maka dia tidak menggunakan hal-hal yang mungkar dengan anggota tubuhnya. Itulah yang disebut dengan sabar. Dengan dapat musibah lalu dia hadapi dengan sabar, keberkahan yang dia dapat. Lalu Ustaz, apa bedanya dengan ar-ridha? Kita katakan tadi, agar musibah menjadi berkah, dihadapi dengan sabar. Sabar sudah kita sebutkan bagaimana caranya. Dan itu hukumnya wajib. Yang tidak sabar berdosa. Yang lisannya berkeluh kesah atas musibah berdosa. Yang kolbunya menggerutu atas musibah berdosa. Yang anggota tubuhnya melakukan hal-hal yang mungkar atas musibah, tidak bersabar, berdosa. Seperti misalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa minna man latamal khudud wa syaqqal juyub wa da'a bi da'wal jahiliyah." Bukan dari kami, maksudnya bukan dari jalan kami, bukan dari ajaran kami. Bahkan sebagian ulama mengatakan
ini adalah hadis ancaman. Salah satu maknanya bukan dari umat kami. Ini berat. Tetapi makna yang benar, bukan dari jalan kami. Bukan dari ajaran kami. Siapa yang dapat musibah, kemudian dia menempeleng pipinya, merobek-robek bajunya, atau meraung-raung seperti kaum jahiliyah saat dapat musibah. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang ridha. Sabar hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wasbiru, bersabarlah kalian. Sabar hukumnya wajib, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah. Isbiru kata perintah, dan ulama usul fikih mengatakan al-amru al-aslu fil amril mutlaq yadullu ala al-wujub. Asal hukum perintah secara mutlak menunjukkan kepada kewajiban. Wajib artinya perintah yang tegas, diancam dengan siksa bagi siapa yang tidak mengerjakannya atau meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 35 tentang wajibnya sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah. Ini perintah dari Allah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Sebagaimana para rasul dari ulul azmi bersabar. Saya punya kisah terhadap ayat ini dan saya tidak akan pernah lupa dalam hidup saya. Suatu ketika saya satu mobil bersama Syekh Abdul Razak di Jakarta. Waktu itu tim lekat, panitia tim lekat menemani Syekh. Saya tanya, dan ini sebenarnya curhat pribadi, Syekh, bagaimana agar bisa bersabar? Kemudian beliau diam sejenak. Lalu beliau berkata, pertanyaan saya bukan sebetulnya. Pertanyaan saya adalah, kenapa sabar susah bagi seorang muslim? Beliau menjawab, li'anna sabra manzilah la yablughuha illa ulul azmi minar rusul. Karena sabar sebuah kedudukan yang tidak akan bisa dicapai dengan hakikat benar-benar sabar kecuali para rasul dari ulul azmi. Ini motivasi kita agar kita bersabar mencontoh para rasul dari ulul azmi, bukan sembarang rasul, tapi para rasul dari ulul azmi. Kemudian beliau mengatakan, coba bayangkan Ahmad, kata beliau, Nabi kita Muhammad SAW berdakwah ke Taif, menghadapi 3 pemuka Taif dari Bani Thaqif, Ibnu Abdi Yalil dan saudara-saudaranya. Kemudian menawarkan Islam, lalu mereka bertiga menolak, tetapi dengan menghina. Setiap dari mereka menghina Rasulullah SAW. Ini yang katanya Nabi. Coba antum bayangkan ya, kalau antum jadi ustadznya, kemudian pas ustadznya duduk di sini, kemudian ada jamaah, ini ustadznya nih, beneran nih ustadznya, itu gimana caranya itu? Saya kabur itu. Ya, beneran nih ustadznya. Dihina, direndahkan waktu itu. Kemudian setelah itu beliau mengatakan kepada 3 pemuda tadi, 3 pemuka Taif tadi, mengatakan, uktunu anni in radattu. Sudah, berarti kalian diam saja, tidak usah diberitahukan kedatangan saya kepada jamaah kalian, kepada masyarakat kalian, agar tidak ribut kalau kalian menolak dakwah saya. Ternyata 3 orang tersebut berkhianat. Mereka menyebarkan kepada penduduk Taif, kemudian disediakan budak-budak kecil, budak-budak dan anak-anak kecil dengan batu, sehingga dilempari Rasulullah SAW. Sampai beliau berkata, kharajtu min Taif wa kuntu mahmun.
Aku keluar dari Taif dalam keadaan aku sedang gelisah, gundah, resah. Dan waktu itu beliau mengatakan, aku tidak tahu mau kemana. Mungkin keadaannya seperti suami yang dimarahin istrinya, keluar pakai motor gitu, nggak tahu sampai habis bensin. Beliau tidak tahu. Akhirnya datang malaikat Jibril menawarkan bantuan dari malaikat gunung yang menjaga gunung. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, "La." Kata malaikat gunung, "Apakah engkau mau aku timpakan kepada mereka 2 gunung agar mereka mati seluruhnya?" Kata Rasulullah SAW, "La. Bal arjullah an yukhrija min aslabihim man ya'budullah la yusyriku bihi syai'an." Tidak. Aku bersyukur, aku berharap kepada Allah agar keluar dari keturunan mereka yang beribadah kepada Allah, tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Syekh waktu itu berkomentar, "Ahmad, kalau saya di posisi Nabi Muhammad SAW saat itu, dan saya tahu beliau orangnya penyabar, ahsibuhu kadzalik. Saya tahu beliau orang sangat santun, penyabar, tidak mudah balas dendam. Jangankan 2 gunung, kita minta 10 gunung. Tapi Rasulullah SAW penyabar." Nah, ini hukum sabar adalah hukumnya wajib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah. Sekarang kita katakan tadi, agar musibah mendatangkan berkah dihadapi dengan sabar. Sabar sudah saya jelaskan definisinya, kemudian hukumnya, dan itu hukumnya wajib. Adapun yang sunnah adalah ridha dengan musibah, dan ini tidak wajib karena ini derajat sangat sulit untuk didapati. Bagaimana orang dapat musibah kemudian dia bersyukur dengan musibah tersebut? Ini sangat berat, yang disebut dengan ridha. Ridha atas musibah, sebagaimana yang terjadi pada seorang tabi'i, Abdullah bin Zaid al-Jarmi. Beliau yang dikenal dengan kunyahnya Abu Qilabah. Beliau matanya rabun, telinganya buntung. Gimana ceritanya? Matanya rabun, telinganya lemah pendengarannya, tangannya buntung, kakinya buntung. Apalagi musibah yang didapatkan lebih daripada itu? Tidak ada. Tapi dengan begitu beliau masih bisa berdoa dengan ucapan Alhamdulillah, Rabbana auzi' lana, Rabbi auzi'li an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Wahai Rabbku, berikan aku petunjuk untuk bisa bersyukur atas nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa faddaltani ala katsir mimman khalaqta tafdila. Dan atas kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku dibandingkan makhluk-makhluk lainnya. Ada seorang datang menemui beliau. Ayo fadilah, ayo ni'mah. Nikmat apa yang engkau dapat dengan keadaanmu seperti ini? Kok bisa engkau berdoa seperti itu? Paham gak doa yang kau ucapkan itu? Nah, ini namanya ridha. Dapat musibah bukan hanya sabar, menahan lisan, menahan perasaan, menahan anggota tubuh, tapi ridha, bersyukur atas musibah. Nah, itu tidak wajib hukumnya. Itu tidak wajib hukumnya. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, timbul pertanyaan selanjutnya. Bagaimana agar bisa bersabar saat dapat musibah? Jawaban yang pertama adalah agar bisa bersabar saat dapat musibah, yaitu mengingat dan meyakini keutamaan bersabar. Mengingat dan meyakini keutamaan bersabar.
Apa saja keutamaan bersabar? Yang pertama, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersabar saat mendapat musibah, dia akan mendapatkan ganjaran yang besar. Di antara ganjarannya adalah dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. 1, 2, dirahmati oleh Allah. 2, 3, diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 156 tadi. Orang yang bersabar akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah. Pahalanya 1, pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Yang kedua, rahmat, kasih sayang dari Allah. Yang ketiga adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yang artinya, sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit dari rasa takut, rasa lapar, kekurangan harta, nyawa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar apabila mereka tertimpa musibah atau musibah menimpa mereka. Mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka mereka mendapatkan sholawat dari Allah. Para ulama, di antaranya Imam Abul Aliyah, seorang tabi'i, mengatakan sholawat jika itu datang dari Allah, maka maksudnya adalah thanaullahi fil mala'il a'la, yang artinya pujian dari Allah di hadapan para malaikat. Allah memuji hamba tersebut di hadapan para malaikat. Dan tidak mungkin seorang dipuji oleh Allah kalau dia memiliki prestasi yang buruk atau biasa-biasa saja. Bahkan dipujinya bukan hanya di hadapan manusia, di hadapan malaikat ahli ibadah. Yang kedua, rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah. Wallahi para ikhwah, kalau seandainya seseorang hidup tanpa rahmat Allah, maka niscaya hidupnya akan sangat berat, sulit. Dari ujung kaki sampai ujung rambutnya, sulit. Kalau bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, baik untuk dirinya, keluarganya, hartanya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengomentari ayat ini, Al-Baqarah 156. Beliau mengatakan, "Ni'mal adlan wa ni'matil alawah." Ketika orang yang mendapat musibah kemudian dia bersabar, lalu dijanjikan oleh Allah dengan 3 pahala. Dipuji oleh Allah, disalawati oleh Allah, dirahmati oleh Allah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini adalah seperti 2 bekal yang besar yang ada di atas onta. Yang ada di atas onta. Antum melihat onta, orang bersafar biasanya pakai onta, kemudian ada bekalnya, samping kanan, samping kiri. Itulah yang digambarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang orang yang mendapatkan pujian dan rahmat dari Allah gara-gara bersabar akibat musibah. Kemudian wa ulaika humul muhtadun, kata beliau, fahadhil alawah, dan mereka mendapat petunjuk. Ini adalah tambahan bekal. Jadi kalau antum biasanya melihat ada onta, di atasnya, di samping kanannya ada bekal, samping kirinya ada bekal, di atasnya lagi ada bekal. Inilah petunjuk. Inilah al-alawah dalam bahasa Arabnya. Maka gambaran ini
menunjukkan bagaimana besarnya pahala orang yang bersabar saat mendapat musibah. Dengan mengingat itu dia akan bersabar. Dan di sini menjadi pelajaran bagi kita juga bahwa, perhatikan baik-baik, bahwa sekedar mendapat musibah tidak serta-merta dapat ganjaran yang besar. Kapan dapat ganjaran yang besar? Saat musibah dibarengi dengan sabar. Saat itu dia dapat pahala yang besar. Baik. Pahala yang besar dari bersabar saat mendapat musibah juga adalah, ini pahala sangat besar, yaitu dicintai oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Apa istimewanya dicintai oleh Allah? Yang pertama, pasti surga. Makanya agar kita semangat bersabar saat dapat musibah, apapun itu musibahnya, maka ingat bahwa sabar saat dapat musibah mendatangkan cinta Allah, dan cinta Allah berbuah surga. Apa dalilnya? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallah lan yulqi habibahu finnar." Perhatikan baik-baik. Lallah lan yulqi habibahu finnar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak akan menjerumuskan orang yang dicintainya ke dalam neraka. Tidak akan pernah. Ya, ini menunjukkan bahwa orang yang dicintai oleh Allah tidak akan pernah masuk nerakanya. Kalau tidak pernah masuk neraka, pasti masuk surga. Itu pahala besar dari sabar. Dalil yang lain, indahnya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia seperti berurut ya. Permasalahan utamanya adalah bagaimana saya bisa bersabar dapat musibah. Oke? Maka jawabannya yang pertama adalah mengingat pahala yang besar yang dijanjikan bagi orang yang bersabar saat dapat musibah. Pahala yang besar yang pertama sudah kita katakan tadi, yaitu dipuji oleh Allah, apalagi diberi rahmat oleh Allah, apalagi diberi petunjuk oleh Allah. Itu yang pertama. Pahala besar yang kedua, agar kita bisa bersabar, maka kita harus meyakini bahwa orang yang bersabar dicintai oleh Allah. Nah, timbul kemudian, apa sih istimewanya dicintai oleh Allah? Saya sebutkan tadi, tidak akan pernah dijeburkan oleh Allah ke dalam nerakanya Allah. Yang kedua, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya akan selalu dibimbing oleh Allah hidupnya. Sekujur tubuhnya dibimbing oleh Allah. Matanya tidak melihat kecuali yang diridhai Allah. Telinganya tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah. Tangan kakinya tidak berbuat kecuali yang diridhai oleh Allah. Dimatiin. Tidak mendengar kecuali yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ini suara saya kekencangan kayaknya. biar enggak ngantuk ya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Orang yang dicintai oleh Allah maka dia akan dibimbing oleh Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi."
seorang hambaku tidak pernah mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling aku cintai dibandingkan apa yang telah aku wajibkan atasnya. Maksudnya, kita ini perhatikanlah amalan-amalan wajib sebelum memperhatikan amalan sunnah. Seperti nafkah suami kepada istri, itu wajib dibandingkan menafkahi janda. Betul nggak, Bu? Nah, para suami jangan salah tempat. Ada mantan kawan SMA sudah janda, kemudian dapat kabar terbaru, akhirnya sering kirim pulsa. Sedangkan istrinya diberi nafkah seadanya. Istrinya harus yang paling istimewa dikasih nafkah. Kalau beri baju yang paling bagus yang dia sanggupi. Jangan ada pesan dulu, silakan pilih yang paling murah ya. Nah, kalau sama istri jangan bakhil, kikir, pelit, medit, koret. Jangan. Taib, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, maka amalkan yang wajib dulu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibba." Setelah wajib baru amalan sunnah. Masih saja hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Lihat di sini. Ini inti pendalilannya. Fa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi 'alayha. Kalau aku sudah mencintainya, aku akan urus matanya. Dia melihat, tidak melihat kecuali dengan melihat yang diridhoiku. Tidak mendengar kecuali yang kuridhoi. Tidak berbuat dengan tangan kakinya kecuali yang kuridhoi. Ini indahnya dicintai oleh Allah. Belum lagi doanya dikabulkan kalau orang dicintai oleh Allah. Rasulullah SAW setelah itu melanjutkan, wala in ista'adani la u'idzannah wala in sa'alani la a'tiyannah. Kalau dia minta perlindungan, maka aku akan lindungi dia, pasti. Kalau dia memohon sesuatu, aku akan beri dia. Doanya dikabulkan apabila dicintai oleh Allah. Maka ini semua menggugah hati kita agar berusaha dicintai oleh Allah. Dan orang yang dicintai oleh Allah, maka dia akan diberikan pahala-pahala yang besar tadi. Nah, siapa yang dicintai oleh Allah? Orang yang sabar. Makanya kita bersabar atas musibah yang menimpa kita. Kemudian pahala yang besar yang ketiga dari orang yang bersabar atas musibah akan dibersamai Allah. Ini sedikit menyimpang masalah akidah ya. Dan ini penting. Dan akidah itu Pak bukan hanya sekedar kita tidak mensyirikan Allah, tidak main jimat, dukun, kemudian tidak percaya kepada tukang ramal, pawang hujan. Enggak. Tidak meminta kepada orang mati, enggak. Yang namanya akidah tauhid itu adalah tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Nah, ada sebagian orang tidak percaya kepada dukun, tukang ramal, kemudian pawang hujan dan seterusnya. Bagus. Itu yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, bagus. Tapi giliran terhadap makhluk terutama yang dia anggap bisa menolong hidupnya, maka dia sangat bersandar, condong kolbunya kepada makhluk tersebut. Bahkan kalau ditelepon pun dia sangat tunduk. Siapa? Padahal lewat telepon coba. Ya enggak. Maka kembali ke permasalahan tadi, pahala orang yang bersabar yang besar Allah membersamainya.
bukan makhluk yang bersamanya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang yang beriman, minta tolonglah untuk bersabar dan mengerjakan sholat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Sedikit masalah akidah. Bersama dalam bahasa akidah ma'iyyah. Kebersamaan Allah terhadap makhluknya ada dua macam. Lihat ya. Yang pertama, ma'iyyatun 'ammah, kebersamaan yang umum. Allah bersama makhluknya, baik yang muslim atau kafir, yang ahli ketaatan atau ahli kemaksiatan, yang baik atau yang fajir, ahli dosa. Allah bersama makhluknya. Apa makna kebersamaan di sini? Allah mengetahui makhluknya, Allah melihat makhluknya, Allah mendengar makhluknya, Allah bersama dengan makhluknya, Allah mengetahui makhluknya. Itu namanya kebersamaan yang umum. Ada ma'iyah khasah, kebersamaan yang khusus. Ini hanya untuk orang-orang beriman. Dan makna kebersamaan khusus adalah pertolongan dari Allah, pemberian kekuatan dari Allah. Itulah yang dimaksud dalam ayat ini. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kebersamaan di sini kebersamaan khusus. Maksudnya Allah memberi pertolongan, Allah memberi kekuatan kepada orang-orang yang sabar atas musibah. Makanya antum lihat, ada buku terakhir yang menarik. Itu mungkin saya bagikan kepada panitia agar dibagikan. Buku yang ditulis oleh Fadil Syekh Abdul Razak Al-Nusi. Tentang cerita tentang saudarinya yang mendapatkan musibah, yaitu penyakit kanker pada tubuhnya. Kalau orang biasa mendapati itu, maka mungkin akan berat. Tapi ketika dia bersabar, maka akhirnya Allah bersamanya. Kalau Allah bersamanya, maka orang tersebut akan diberikan kekuatan. Karena itu kebersamaan khusus untuk orang beriman. Yang makna kebersamaan khusus apa tadi? Apa tadi? Pertolongan dan kekuatan. An-nasru wa ta'id. Pertolongan dan kekuatan. Sama tadi. Abu Qilabah. Matanya rabun, telinganya lemah pendengaran, kaki, tangan buntung. Masih sempat-sempatnya beliau berdoa, Rabbi auzi'ni, ya Allah berikan aku petunjuk agar aku bisa bersyukur atas nikmat-Mu dan atas apa yang Engkau tinggikan derajat dari seluruh makhluk-makhluk. Kemudian datang orang mengatakan, paham gak engkau doa itu? Kenapa engkau ucapkan doa itu? Apa nikmat yang engkau dapatkan? Dan ini tamparan keras bagi orang yang sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Ya. Kepada makhluk. Ini tamparan keras. Maka Abu Qilabah, muridnya Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau seandainya halilintar menyambarku, air lautan menenggelamkan, bumi menelanku, aku tidak akan pernah berhenti untuk mengucapkan itu. Karena nikmat yang Allah pernah berikan kepadaku. Apa itu? Itu lisan yang dengannya dia bisa berzikir. Itulah ketika orang bersabar, Allah akan ma'as sabirin, bersama orang bersabar. Dan ini kebersamaan umum atau khusus? Khusus. Hanya diberikan kepada siapa? Orang beriman. Dan kebersamaan khusus tadi maknanya dua. Apa itu? Pertolongan dan kekuatan. Kuat dia menghadapi musibah tersebut. Tidak mudah, lemah seperti kerupuk kena air. Dia tegar, kokoh, kuat. Meskipun orang menyebutnya, kok susah sekali hidupnya ya. Tapi dia kuat, dia kekal.
tegar, kokoh menghadapi musibah karena bersama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini luar biasa lagi. Pahala orang yang bersabar yang ke berapa? Keempat. Pahalanya tidak bisa dihitung, yang menghitungnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya tidak bisa dihitung, yang menghitungnya hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Surah Az-Zumar ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya Allah akan memberikan secara sempurna kepada orang-orang yang bersabar pahala mereka tanpa hisab. Tanpa hisab. Artinya tidak ada yang bisa menghitung, tidak bisa diperkirakan pahalanya. Sedikit saya menyinggung puasa. Puasa itu 3 jenis kesabaran ada di dalamnya. Sabar menghadapi musibah, sabar taat kepada Allah, sabar menjauhi maksiat. Makanya pahala puasa pun tanpa batas. Rasulullah SAW mengatakan, Allah berfirman, "Kullu amali bani Adam yudha'af illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam dilipatkan pahalanya. Kita sedekah 1 rupiah dilipatkan menjadi 10. Kita baca Quran 1 huruf dilipatkan menjadi 10 pahalanya. Tahu kita hitungannya. Kecuali puasa. Puasa aku yang mengganjarnya. Tidak ada yang mengetahui hitungan pahala puasa kecuali Allah. Kenapa? Karena di dalam puasa ada apa? Sabar. Pahalanya tanpa batas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang sesudah kita mengetahui itu semua, di antara pahala orang yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang yang bersabar adalah yaitu akan digantikan dengan yang lebih baik dari apa yang hilang darinya. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, maka pahalanya besar. Pahala yang kelima yang besar dari bersabar adalah digantikan dengan yang lebih baik. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin tusibuhu musibah, fayaqulu ma amarahu Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tidaklah seorang muslim ditimpa oleh sebuah musibah, lalu dia mengucapkan seperti yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan ini musibah apa saja ya? Musibah tabrakan. Ada orang kena tabrakan, kemudian bilang ke saya, "Ustaz, si fulan tabrakan." Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia bilang, "Belum mati, Ustaz." Enggak, meskipun belum mati, kita ketika mendapatkan musibah kita ucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Maka kemudian dia berdoa, "Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan min." Lalu dia berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku pahala di dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih baik dari yang aku dapatkan." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Fa'awwadhani khairan minha." Maka kemudian Allah menggantikan untukku yang lebih baik darinya. Ini kisahnya begini. Ummu Salamah, beliau istri dari Abu Salamah, suami yang paling baik menurut Ummu Salamah. Dan beliau sangat cinta kepada suaminya. Kemudian Abu Salamah meninggal. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, ucapkan innalillah, kemudian berdoa, "Ya Allah, berikan aku ganjaran dalam musibahku ini dan gantikan yang lebih baik." Lalu Ummu Salamah berpikir, siapa yang lebih baik dari Abu Salamah? Ternyata setelah beliau berdoa seperti itu, karena beliau patut dan manut dengan Rasul SAW, taat kepada Rasul SAW, maka beliau berdoa seperti itu. Ucapkan innalillah, Allahumma jurni fi musibati wa khlif li khairan minha.
Ya Allah, berikan aku ganjaran atas musibahku ini dan gantikan aku dengan yang lebih baik. Ternyata yang lebih baik dari Abu Salamah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah. Makanya beliau berkata setelah itu, fa'awwadhani khairan minha. Maka Allah menggantikan untukku dengan ganjaran yang lebih baik, yaitu mempunyai suami yang lebih baik dari suami sebelumnya, yaitu Rasulullah SAW, dan menjadi suami beliau dunia akhirat. Menjadi suami beliau dunia akhirat. Nah, timbul pertanyaan, ini sedikit intermezzo. Ustadz, nanti Abu Salamah manyun dong di surga melihat istrinya Ummu Salamah dengan Rasulullah SAW. Gimana? Maka jawabannya, ini seperti cerita seorang yang mengatakan, Ustadz, saya punya istri, waktu itu sakit keras. Punya suami, waktu itu sakit keras. Lalu sang suami bertanya kepada saya, kalau saya meninggal, mau nggak engkau berjanji untuk tidak menikah lagi? Maka demi menjaga perasaan suami yang sakit keras, saya katakan, iya mau. Tapi sekarang suami sudah meninggal. Banyak kumbang-kumbang yang saleh datang, ingin melamar saya masih muda. Bagaimana Ustaz? Maka jawabannya menikah. Lalu janji tersebut bagaimana? Janji tersebut tidak ditepati. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan untuk menikah dan tidak menyendiri. Lalu Ustaz, kan ada hadis yang berbunyi, al-mar'ah li akhiri azwajiha. Seorang perempuan akan bersama dengan akhir suaminya. Berarti nanti kalau saya mati dengan suami yang kedua ini, saya akan bersama dia. Nanti kalau kami masuk surga, saya dan suami pertama masuk surga, nanti ketemu gimana? Ayo janji mana janji. Begitu ya. Nah, maka jawabannya tidak ada kesedihan sama sekali di surga. Allah berfirman, wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Ketika nanti suami istri ini bertemu, yang ada ucapan alhamdulillah, alhamdulillah. Dan subhanallah, ini para ikhwah, ini amalan menarik sekali. Saya pernah mengunjungi seorang ustadz di pedesaan dalam. Beliau sering sekali mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, Ustaz, alhamdulillah. Mendengarnya saja kita ikut senang. Karena memang alhamdulillah ini adalah ucapan yang membuat seseorang lapang dada, tidak mudah resah gelisah atas pencapaian yang sekarang didapatkan. Coba antum, kadang sedih, resah, gelisah, terutama urusan uang, terutama urusan rezeki untuk anak istri, maka ucapan alhamdulillah. Sering sedih, niscaya hatinya akan lapang. Alhamdulillah, tamla'ul mizan. Walhamdulillah tamla'a wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani bainas samai wal ardh. Alhamdulillah memberatkan timbangan. Ucapan subhanallah walhamdulillah mengisi langit dan bumi. Orang mengucapkan alhamdulillah itu hatinya lapang. Coba. Yang hadir sekarang nih lagi sedang banyak masalah, ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkannya dengan kalbu yang mendalam, merasakan nikmat Allah yang begitu banyak, niscaya akan lapang dada. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, dan sedikit faedah ini, sedikit menyimpang dari tema kita. Saya kemarin mendengar kajian Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Kita ini kan salah satu keresahan kita adalah hari ini dapat rezeki enggak ya? Terutama para kepala-kepala keluarga. Maka beliau mengatakan begini. Salah satu acara harian seorang muslim adalah dia bangun sebelum subuh,
Lalu ketika dia dengar azan, dia jawab azan tersebut. Lalu amalan pertama ya, jawab azan subuh. Lalu dia berdoa setelah azan 2. Lalu dia sholat 2 rakaat sebelum subuh 3. Lalu dia berdoa antara azan dan iqamah 4. Lalu dia sholat subuh berjamaah 5. Lalu setelah itu berzikir setelah sholat 6. Lalu setelah itu berzikir pagi. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengamalkan seperti ini. Lalu beliau bertanya kepada temannya, hal tala'atis syams? Sudahkah terbit matahari? Kata temannya, belum, sebentar lagi. Setelah terbit matahari baru beliau bangun. Kemudian beliau mengatakan, alhamdulillah alladzi aqalana lihadzal yaum. Segala puji bagi Allah. Dengan perbuatan kita tadi yang 7 tadi, Allah telah mencukupkan rezeki kita hari ini. Padahal harinya belum dilalui. Subhanallah, saya merinding. Padahal harinya belum dilalui. Lakukan ini. Dan para ulama mengatakan, kata beliau, yaumuka mithlu jamalik. Ketika pagi hari benar-benar orang mengerjakan 7 ini, maka niscaya sisa harinya akan baik sampai akhir hari. Karena para ulama mengatakan, harimu seperti ontamu. In amsakta awwalahu inqada akhirahu. Kalau seandainya engkau baik di awal hari, maka onta-onta yang di belakang pun akan mengikut. Antum pernah lihat kan onta itu kalau di padang pasir, dia kan jalan satu kemudian belakang. Kita pegang awalnya saja, yang belakang itu, yang panjang itu akan ngikut semua. Begitulah gambaran hari seseorang. Awal harinya yang baik, maka niscaya akhir harinya juga akan baik seperti onta seseorang. Ini amalan. Kemudian beliau mengatakan, kalau sudah pegang 7 ini, anggap 7 ini 1, maka kemudian tambah dengan amalan lain. Apa itu? Jaga selama sehari semalam, sholat 5 waktu. 2. Jaga waktunya, jaga kekhusyuannya. Jangan sampai sholat di akhir waktu atau di luar waktu, atau bahkan meninggalkan sholat. Baik laki-laki ataupun perempuan. Kalau laki-laki tambah di masjid. Kemudian yang ketiga, jaga zikir petang. Setelah pagi ada petang. Yang keempat, baca zikir-zikir keseharian. Masuk keluar rumah, masuk keluar WC, masuk keluar masjid, naik turun kendaraan, pasang lepas pakaian, ya, masuk pasar keluar pasar, makan setelah makan, mau makan setelah makan. Zikir-zikir keseharian yang keempat. Yang kelima, ini jangan lupa nih. Dan saya memotivasi diri saya pribadi dan juga pada jamaah sekalian. Ayo kita hafal zikir tidur. Zikir tidur. Yang belum hafal baca dulu. Nanti pada kesempatannya dia akan hafal. Kemudian yang keenam, zikir mutlak bebas. Seperti subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seperti la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Sedang jalan, sedang nyetir, sedang nyetir motor, mobil, sedang duduk bersama, istighfar, sholawat. Zikir bebas. Jangan lepas. Maka orang yang seperti ini mengerjakan 7 yang pertama tadi, kemudian ditambah apa tadi yang kedua? Jaga sholat 5 waktu. Yang ketiga, zikir petang. Yang keempat, zikir keseharian. Yang kelima, bacaan dan zikir sebelum tidur. Yang keenam,
Ya, yang keenam adalah zikir mutlak masuk ke dalam ayat dalam surat Al-Ahzab, innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat was-saimina was-saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wadz-dzakirallaha katsiran wadz-dzakirat a'addallahu lahum maghfirah wa ajran 'azima. Surat Al-Ahzab ayat 35. Sesungguhnya lelaki muslim dan perempuan muslim, lelaki beriman dan perempuan beriman, lelaki jujur dan perempuan jujur, lelaki sabar dan perempuan sabar, lelaki khusyuk dan perempuan khusyuk, lelaki bersedekah dan perempuan bersedekah, lelaki puasa dan perempuan berpuasa, lelaki menjaga kemaluannya dan perempuan menjaga kemaluannya, lelaki yang berzikir yang banyak, laki-laki atau perempuan, sungguh Allah telah sediakan untuknya ampunan dan pahala yang besar. Salah satu jenis pahala yang besar adalah apa? Kecukupan hari itu. Di sini Allah akan membersamai hamba tersebut. Kembali ke permasalahan bersama tadi. Kebersamaan yang khusus apa umum? Khusus. Yang maksudnya apa? Dua. Pertolongan dan kekuatan. Yang kerja diberi kekuatan, diberi pertolongan, dijaga di jalan. Mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dari hal yang membuat seseorang bisa bersabar saat mendapatkan musibah, yaitu pahala yang besar. Dan termasuk pahala yang besar adalah Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala sebesar ujian. Menyediakan pahala sebesar ujian. Ini yang keberapa? Pahala sabar. Yang keenam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, "Inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala bersama dengan besarnya musibah. Ustaz, saya kok jarang dapat musibah ya? Berarti pahalanya gimana dong? Maka jawabannya hati-hati. Coba introspeksi diri. Jangan-jangan kita jarang dapat musibah tapi maksiat jalan terus, itu disebut dengan istidraj. Jarang dapat musibah, dapat nikmat tapi maksiat jalan terus. Itu istidraj. Agar orang itu mati di atas su'ul khatimah. Idza ra'aita Allah yu'til 'abda 'ala ma yuhib wa huwa muqimun 'ala ma'asi fa'lam annahu istidraj. Jika engkau melihat seorang hamba, dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat, padahal dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah itu adalah istidraj, penguluran waktu, sampai akhirnya nanti hatta idza farihu bima utu, dia senang dengan apa yang didapatkan. Ngapain lu sholat? Ngapain lu zakat? Ngapain puasa Ramadan? Nih, enggak pernah sholat, paling sholat 2 kali setahun. Idul Fitri, Idul Adha, itu pun karena ketua panitia. Ya. Tapi rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, bini 4, perawan semua, nggak main janda. Ente capek-capek sholat di masjid nggak dapat juga. Maka ketahuilah itu apa? Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtah fa idahum mublisun. Kami cabut nyawanya tiba-tiba
saat mereka sedang bergelimang dosa dengan nikmat yang Allah berikan. Jadi siksanya tambah berat nanti di akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jaza ma'a 'idhamil bala." Sesungguhnya besarnya pahala sebesar musibah. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu pahala yang besar bagi orang yang bersabar saat musibah adalah dosanya diampuni. Ini yang ketujuh, yang terakhir, dan bukan yang paling akhir. Salah satu besarnya musibah adalah dosanya diampuni. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah fi nafsihi wa malihi wa waladi hatta yalqallah wa ma 'alaihi khati'ah." Tidaklah masih musibah menimpa seorang beriman, laki-laki ataupun perempuan, baik dalam dirinya penyakit, atau hartanya kekurangan harta, atau anaknya. Saya pernah ditelepon oleh jamaah, "Ustaz, saya utus anak saya perempuan ke Jakarta untuk kuliah agar bermanfaat nanti ilmunya, dia bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Ternyata di Jakarta dia terjadi padanya accident before marriage, berzina sebelum menikah." Bapaknya marah-marah, nangis-nangis. Maka saya katakan, itulah musibah yang ada pada anak. Mungkin Allah ingin mengangkat derajat bapak dengan menghapuskan dosa-dosa bapak melalui musibah anak. Dan saya katakan kepada bapaknya, jangan dimarahi anaknya. Ucapkan ini sudah ketetapan Allah, tapi kita wajib bertobat. Anak-anak yang seperti itu butuh rangkulan, bukan tamparan. Butuh untuk dirangkul, butuh untuk bersamai, karena dia mau. Dan seterusnya. Dan tidak ada manusia yang lepas dari dosa. Ya, ada perkataan Imam Nuqaim menarik sekali. Mudah-mudahan dengan mendengar perkataan ini kita tidak pernah putus asa saat kita berdosa. Dan ada sebagian Ustaz, saya ingin taubat Ustaz, cuma kadang bertobat kembali lagi. Saya jadi main-main sama Allah. Saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ya sudahlah, begini aja lah. Sudahlah, takdirnya mungkin neraka Ustaz. Ya ada manusia-manusia begitu, ada Pak. Yang sudah putus asa dengan dosa. Bertobat, terjungkir lagi, bertobat, jatuh lagi. Akhirnya dia malu sama Allah. Sudahlah, begini aja. Padahal kalau dikasih kesempatan dia akan lurus. Cuma nggak bisa. Maka para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini, coba dengarkan perkataan Imam Nuqaim. Beliau mengatakan, "Atadhunnu anna ba'dhas salihin lam yudhnibu?" Apakah engkau mengira orang-orang saleh itu tidak pernah berdosa? Hum aznabu, mereka berdosa. Walakin, tetapi kalau berdosa, lam yubarriru, i'tarafu wa lam yubarriru. Mereka ngaku dosa, ngaku salah, dan tidak nyari-nyari pembenaran. Ya sudah ngaku, ya Allah saya salah. Salah. Kenapa itu tanda tangan sampai korupsi? Salah. Kenapa ini kemaluan, salah tempat? Salah saya. Salah. Ngaku salah. Ya, ngaku salah. Satu. Yang kedua, ahsanu ba'da ma'amin. Setelah melakukan dosa mereka berbuat baik. Setelah melakukan dosa mereka berbuat baik. Kemudian yang ketiga, istaghfaru wa lam yusirru. Mereka beristighfar dan tidak mengulang dosanya lagi. Kemudian yang keempat adalah mereka kemudian pertama, i'tarafu wa lam yubarriru, mengaku salah, tidak
tidak membenarkan, mencari pembenaran. Kemudian ahsanu ba'da ma asa'u, berbuat baik setelah berbuat buruk. Kemudian istaghfaru walam yusirru, mereka beristighfar, tidak mengulang-ulang perbuatan dosanya. Yang ketiga, yang keempat saya lupa. Jadi orang soleh dia pernah berdosa. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kembali ke permasalahan tadi, kata Rasulullah SAW, hatta yalqallaha wa ma alaihi min khatiyah. Sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak memiliki dosa sama sekali. Ini ganjaran orang yang sabar saat dapat musibah, tidak memiliki dosa sama sekali. Subhanallah. Bahkan dalam riwayat yang lain, yamshi 'alal ardi wa ma 'alaihi khatiyah. Dia masih berjalan di atas muka bumi, masih bernafas, tidak punya dosa akibat musibah yang dia dapatkan. Subhanallah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk pahala yang besar dari sabar saat mendapat musibah dan termasuk keberkahan adalah yaitu seseorang mendapatkan musibah, tujuan Allah memberi orang tersebut musibah adalah agar dia sampai kepada derajat yang kalau dia dilihat dari pahala amal solehnya tidak sampai di situ. Dilihat dari puasa, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, sedekah nggak sampai. Jadi begini, anggap ini derajat yang sudah Allah tentukan untuk seorang hamba. Tapi kalau dilihat dari amal solehnya, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran, berbakti, nggak sampai, cuma sampai sini. Lalu dengan apa dia sampai di sini? Dengan musibah. Dengan musibah. Dan ini hadis sahih riwayat Imam At-Tabarani. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu semua adalah pahala orang yang bersabar saat mendapat musibah, dan dengan begitu seseorang bisa bersabar. Yang kedua, cara agar bisa bersabar saat mendapat musibah. Ingat baik-baik, semua apapun yang terjadi sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Ingatlah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'lam anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak." Ketahuilah, apa yang menimpamu karena memang sudah takdirmu, tidak akan pernah meleset darimu. Rasulullah SAW bersabda, "La yughni hadar min qadar." Sikap hati-hati tidak akan bermanfaat di hadapan takdir. Nih, hati-hati nih, pelan sudah nih. Ada aja yang nyerempet. Kenapa? Karena sudah memang takdirnya. Apa yang menimpamu dari musibah tidak akan pernah meleset darimu karena memang sudah takdirnya. Makanya tugas kita cuma menerima. Kalau sudah dapat musibah cuma terima, ya. Tidak boleh kita menggerutu atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Ingat, takdir sudah ditetapkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kemudian sebab yang ketiga agar kita bersabar saat mendapat musibah adalah bahwa di balik musibah ada kebaikan yang kadang seseorang tidak mengetahuinya. Contoh, musibah belum dapat anak, sudah menikah belasan tahun. Ternyata Allah menginginkan darinya bisa menjadi kafil ribuan anak yatim. Kalau dia punya anak, mungkin belum bisa dia menjadi kafil, pengurus anak yatim. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafil yatimi kahataini fil jannah." Yang artinya, aku dengan orang yang mengurus anak yatim seperti ini di surga. Ada dua tafsirannya ini.
Yang pertama, tidak lepas jari tengah dan jari telunjuk tidak akan pernah lepas. Begitulah orang yang mengurus anak yatim dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari kiamat di surga tidak akan pernah lepas. Karena dua-duanya tidak pernah lepas. Yang kedua, dekatnya jari telunjuk dengan jari tengah. Seperti itulah pengurus anak yatim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nikmat apa yang lebih besar daripada itu? Makanya para ulama mengatakan, perhatikan, catat baik-baik. Fil mihnati minhatun. Fil mihnati minhatun. Di dalam ujian ada keberkahan. Saya beri contoh ya. Ini sering saya ceritakan. Waktu saya masih kerja sebagai penerjemah pendakwah di Arab Saudi, ada kejadian seorang pekerja non-muslim bekerja di Arab Saudi. Lalu dia bawa keluarganya, istri dan anak-anak. Istrinya merasa berat dengan pekerjaan rumah, lalu dia minta ART, asisten rumah tangga. Lalu kemudian sang suami menolak, jangan, nanti kamu cemburu, karena suami tahu sifat istri. Tapi karena minta, akhirnya didatangkan dari negeri yang sama. Ini bukan Indonesia ya, negeri yang sama. Seorang ART. Dan yang datang qadarullah cantik. Mungkin sudah dikondisikan oleh suaminya. Cantik. Istrinya mulai cemburu meningkat sampai pada suatu saat suaminya bekerja di luar rumah, kemudian dibunuhlah ART. Apa yang terjadi? Yang terjadi suaminya pulang, suaminya kaget, darah di mana-mana. Dua suami istri ini tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya, tetapi mereka nyari solusi gimana nih? Di Saudi ini nggak boleh macam-macam membunuh. Makanya orang Saudi, kalau orang yang tinggal di Saudi, baik Saudi atau bukan, kalau sedang marah-marahan paling gini doang. Apa lo? Apa? Nggak berani begini. Kalau sudah mukul bahaya. Ya, cuma ngomong paling. Akhirnya apa yang ada syaitan membisikkan, mereka mutilasi itu mayat. Masukkan dalam plastik, mereka bongkar keramik, mereka kubur di situ. 2 tahun mereka tinggal di apartemen tersebut, tidak ada yang tahu. 2 tahun pindah perusahaan, pindah juga tempat apartemennya. Kemudian setelah itu, apa yang terjadi? Pihak apartemen yang pertama mengetahui, dilaporkan ke polisi, dua-duanya dipenjara. Anaknya diasuh. Lihat. Musibah tuh. Musibah. Dua-duanya masuk Islam, menghafal Quran. Anaknya yang diasuh masih kecil-kecil, juga calon-calon penghafal Quran. Tapi jangan sampai kita ingin dapat keberkahan seperti itu harus bunuh-bunuh. Maksud saya adalah contoh bahwa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah berfirman, mungkin kalian membenci sesuatu dan itu baik bagi kalian, dan mungkin kalian menyukai sesuatu dan itu buruk bagi kalian. Allah lebih tahu dan kalian tidak mengetahuinya. Itu disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 216. Di balik musibah pasti ada kebaikan. Saya beri contoh hadis qudsi. Inna min ibadi, sesungguhnya dari hamba-hambaku, man law sahhahtahu lahu jisma afsadathu as-sihhah. Ada dari hamba-hambaku, kalau aku sehatkan badannya, sehatnya malah merusaknya. Jadi tidak berdoa, jadi tidak sholat, jadi tidak baca Quran. Karena biasanya di balik musibah ada ijtihad ibadah. Wa inna min ibadi man law aghnaitu afsadatul ghina. Dari hamba-hambaku ada yang kalau aku berikan kekayaan dia, malah kekayaannya merusaknya. Maka dibiarkan oleh Allah, mungkin keperluannya cukup, tidak miskin, tetapi cukup. Maka tidak dikayakan oleh Allah Subhanahu.
Di balik musibah ada keberkahan. Dan termasuk musibah belum dikabulkan doa. Makanya para ulama mengatakan al-mihnah minha fi surati an-ni'mah. Ujian musibah adalah nikmat dari Allah dalam bentuk lain. Nah ini para ikhwah, alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit tambahan, bagaimana sabar yang benar. Satu, harus mengumpulkan syarat 6. Yang pertama, ikhlas hanya karena Allah. Walladzina sabaru ibtigha'a wajhi rabbih. Orang-orang yang sabar mencari wajah Allah. Surat Al-Ra'd ayat 22. Yang kedua, sabar harus di waktu pertama kali musibah datang. Rasulullah SAW bersabda, innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar saat hentakan musibah pertama kali datang. Saya beri contoh ya. Ada seorang perempuan meninggal, suaminya, anaknya, pada waktu yang bersamaan. Kemudian sang perempuan tersebut tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Sudah capek, letih. Ya, 3 malam, tidak makan, tidak minum 3 hari 3 malam. Lalu setelah itu dikasih makan, kasih minum, makan, minum. Kemudian setelah itu dia berkata, saya sebenarnya sabar. Nah, ini enggak benar. Rasulullah SAW mengatakan innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sabar itu saat hentakan pertama kali musibah datang, dia tahan lisan, tahan perasaan, tahan anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang mungkar. Itu syarat yang kedua. Syarat yang ketiga, sabar yang benar adalah yang dilakukan saat masih hidup atau sebelum kiamat. Karena kalau sabarnya sudah ditenggorokan, maka tidak bermanfaat kesabarannya. Tidak bermanfaat kesabarannya. Kemudian syarat yang keempat, sabar adalah tidak mengeluh kepada makhluk, terutama kita di zaman media sosial. Ya, pantang untuk berkeluh kesah terhadap makhluk. Kenapa? Karena makhluk tidak akan mengasihi. Mengasihi pun terbatas. Ya. Nah, di sini yang ingin saya singgung tadi, bolehkah berkeluh kesah kepada Allah? Jawabannya adalah boleh. Seperti misalkan Nabi Yakub alaihissalam ketika mendapatkan musibah, sekujur tubuhnya terdapat penyakit. Maka beliau mengatakan, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadukan rasa sakitku dan sedihku hanya kepada Allah. Surat Yusuf ayat 86. Makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Nabi Yusuf, Nabi siapa tadi? Ya'qub. Inna wajadnahu sabiran. Kami dapati Nabi Ya'qub sebagai seorang yang sabar, meskipun mengadu kepada Allah. Jadi mengadu kepada Allah itu bukan sebuah hal yang menafikan kesabaran. Dan tidak ada yang lebih lezat daripada mengadu kepada Allah. Ya Allah, hamba lemah ya Allah. Ya Allah, ada urusan dengan suami ya Allah. Ya Allah, dia begini ya Allah. Tidak ada yang lebih lezat daripada mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antaranya juga adalah Nabi Ayyub. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayyuba idnada rabbahu anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah Nabi Ayyub ketika berkata, ya Allah, aku sedang tertimpa keburukan. Engkau adalah Maha Pengasih dari yang Maha Pengasih. Surah Al-Anbiya ayat 83. Jadi boleh mengadu. Kemudian termasuk yang tidak menafikan kesabaran adalah menangis saat mendapat musibah.
asalkan tidak berlebihan. Seperti Nabi Muhammad SAW ketika ditinggal wafat anaknya Ibrahim, baru belasan bulan umurnya. Dan saya pesan yang hadir di sini, yang masih sedih kalau ditinggal wafat anaknya, pasti selalu menangis, nangisnya kadang-kadang meraung-raung. Maka lihat bagaimana ujian yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Siapapun, bukan hanya kehilangan anaknya, apapun musibahmu, lihat musibah yang pernah Rasulullah SAW dapati. Musibah meninggal orang tua. Jangankan meninggal orang tua, Rasulullah SAW belum pernah ketemu bapaknya. Makanya disebut oleh para ulama, Nabi Muhammad SAW itu yatimnya sempurna. Belum lahir ditinggal wafat bapaknya, dan belum balik ditinggal wafat ibunya. Yang sedih ketika ditinggal wafat orang tuanya, lihat Rasulullah SAW. Tidak lebih dari musibah yang engkau dapati. Lebih besar musibah. Dan ingat nih, ini sering terjadi pada diri saudara. Ini salah satu bisikan iblis dan syaitan. Ustaz, saya ingin cerita. Saya sebenarnya, biasanya kalau sudah ada sebenarnya itu apa? Tapi. Saya sebenarnya Ustaz, saya ridho dengan ikhlas saat bapak atau ibu saya meninggal. Cuma saya kepikiran Ustaz. Ketika bapak saya itu di rumah sakit, beliau minta pulang dan saya izinkan, akhirnya meninggal di rumah sakit. Itu pikiran menghantui saya, seakan-akan saya tidak sempurna mengobati bapak. Itu semua adalah bisikan apa? Makanya ketika ada orang curhat seperti itu, saya katakan, sudah ya akhi, cerita ini antum ceritakan paling terakhir kepada saya. Habis ini jangan pernah cerita lagi pada orang lain. Karena itu membuat engkau tidak mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Jadi bisikan syaitan itu sangat halus. Ya, saya juga nih pengalaman pribadi. Ibu pecah pembuluh darah di kepala, kemudian mau dioperasi. Saya tanyakan kepada bapak yang paling berhak atas ibu. Kata bapak, ikut ibu. Ibu waktu itu masih kuat, mama rahimahullah, dan mengatakan jangan diapa-apakan kepala saya. Tidak dioperasi, karena kalau dioperasi kepala otomatis harus dibotak dan ibu paling tidak suka. Akhirnya tidak dioperasi sampai meninggal. Anda perasaan, coba kalau dioperasi, usaha terakhir. Hati-hati itu Pak. Itu bisikan siapa? Syaitan. Agar kita tidak mengucapkan apa? Innalillah. Karena Bapak Ibu, dan itu semua permainan. Jadi tidak mengapa seseorang menangis. Sebagaimana Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad SAW meninggal 6 anaknya, subhanallah. 2 masih kecil, 3 anak, 5. Ibrahim, kemudian Abdullah, Al-Qasim, 3 ya. Kemudian 2 anaknya, 3 yang perempuan. Ini 3 dari kecil, 3 yang masih muda-muda. Zainab, Ummu Kulthum, dan Ruqayyah. 6 anak beliau. Ini masih muda-muda, masih ibu muda, diharapkan darinya anak-anak dan cucu-cucu yang banyak. Dan beliau bersabar. Siapa yang ditimpa musibah, lihat musibah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Niscaya musibahmu akan ringan. Tidak seperti Rasulullah SAW. Maka tidak mengapa seseorang menangis. Rasulullah SAW mengatakan, innal aina la tadba wa innal qalba la yahzan wa la naqulu inna ma yurdi rabbana. Sesungguhnya air mata berlinang, hati sedih, tapi kita tidak mengucapkan kecuali yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak menafikan kesabaran. Cukup kiranya itu yang bisa disampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertanyaan? 1-2 pertanyaan. Ya, jazakumullah khairan Ustaz atas materinya.
Bagi jemaah ini bertanya dapat diestafetkan ke bagian depan atau kepada panitia yang bertugas. Ustaz izin bertanya untuk pertanyaan pertama melalui slide kertas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Ustaz, taufik dan rahmatnya serta keluarga dan juga kaum muslimin seluruhnya. Apakah jika kita lelah dalam bersabar atas musibah, apa yang harus kita lakukan agar kembali kuat dan tetap bersabar? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan Ustaz. Bagus pertanyaannya. Salah satu komponen bersabar adalah qalbu. Dan qalbu bahkan lebih besar daripada lisan dan anggota tubuh. Qalbu adalah mengikuti, qalbu adalah sumber dan lisan anggota tubuh mengikutinya. Maka qalbu milik Allah. Agar seseorang mudah mulai lemah, Ustaz, saya lemah Ustaz, bersabar nih. Banyak sekali kelakuan suami yang tidak pantas. Lemah saya. Banyak sekali ujian-ujian dari anak, lemah saya Ustaz. Saya ingin bersabar Ustaz. Maka jawabannya agar bisa lebih kuat lagi, mintalah kepada yang menetapkan qalbu. Siapa itu? Allah. Makanya salah satu doa terbanyak Rasulullah SAW adalah apa? Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'ati. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku di atas agama. Wahai yang memaling-malingkan hati, palingkan hatiku dalam ketaatan kepadamu. Ya. Kemudian yang kedua sama yang sudah saya ucapkan tadi, yaitu ingat semuanya sudah di dalam ketetapan Allah. Tidak akan pernah keluar. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan. Ya. Maka kalau sudah orang itu beriman bahwa ini sudah ketetapan Allah, maka dia akan diberi petunjuk oleh Allah untuk tetap bersabar. Dalilnya apa para ikhwah? Allah berfirman dalam Al-Quran, "Wa man yu'min billah yahdi qalbah." Siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan memberi petunjuk kepadanya. Surat At-Taghabun ayat 11. Tafsiran dari ayat ini adalah orang yang dapat musibah, lalu dia mengimani ini adalah takdir Allah, sudah tercatat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, tidak akan pernah seseorang meleset darinya, maka Allah akan beri petunjuk kepada qalbunya untuk bisa bersabar. Lisannya bisa mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada perkataan menarik dari ulama salaf, saya lupa namanya. Beliau mengatakan begini: usibtu bi musibah fa ahmadullah arba'a marrat. Lihat, indah sekali perkataan. Aku pernah tertimpa musibah, lalu aku bersyukur kepada Allah atas musibah tersebut 4 kali. Lihat ya, dan ini 4 kali logis. Bahkan dapat musibah beliau bersyukur 4 kali. Yang pertama, aku bersyukur kepada Allah, ternyata musibah yang aku dapati tidak lebih daripada ini. Hanya ini ternyata. Hanya 1 anak yang meninggal ternyata, belum 2, belum 3. Hanya ini ternyata. Tuh. Yang kedua, aku bersyukur kepada Allah atas musibah ini karena ketika mendapat musibah Allah memberi petunjuk kepadaku untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengan mengucapkan itu aku mendapatkan gantian yang lebih baik. 2. Yang ketiga, aku bersyukur kepada Allah saat mendapat musibah, aku diberi petunjuk untuk bersabar kepada Allah, dan orang yang bersabar pahalanya tidak bisa dihitung. Yang keempat, ini yang lebih utama, Pak. Aku bersyukur kepada Allah saat musibah, ternyata musibah itu bukan urusan agama. Tidak sholat itu musibah, Pak. Ya. Melakukan kesyirikan musibah terbesar. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma inni a'udzubika, wahai Allah, aku berlindung kepada Engkau dari musibah fi dinina, dari mendapatkan musibah di dalam urusan agama kami.
musibah nggak pernah baca Quran, itu musibah. Musibah tidak pernah doa, musibah. Musibah paling besar, musibah kesyirikan, musibah bid'ah, musibah syubhat masuk. Kalau mau masih, sekarang banyak orang-orang tuh mahasiswa baru cerita sama saya, Ustaz, saya sering sekali dapat dosen yang mengatakan kalau di kelas saya tidak boleh ngomong ayat, ngomong hadis. Ya. Jangan sampai sampaikan ayat ataupun hadis. Padahal pelajaran agama. Universitas Islam. Ini musibah. Musibah syubhat. Wallahu a'lam. Nah. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Apakah jika seseorang baru bisa sabar terhadap musibah yang menimpanya setelah sekian lama, apakah ia tetap mendapat pahala atas musibah tersebut? Karena saya pernah mendengar suatu hadis yang mengatakan bahwa as-sabru bi sadaqatil ula, sabar itu pada hentakan yang pertama saat terkena musibah. Mohon nasihatnya Ustaz, jazakumullahu khairan. Kalau dia bersabar setelah beberapa lama musibah, baru dia sadar, tetap dapat pahalanya. Innallaha wasi'ul fadl. Allah luas karunia-Nya. Cuma orang yang sabar saat hentakan pertama beda. Ya, tentunya pahalanya lebih eksklusif, lebih besar dibandingkan orang yang setelah 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, lalu kemudian dia makan minum, lalu kemudian dia mengatakan saya sebenarnya sabar. Ya, tidak sabar, tetapi tetap dia dapat pahala daripada yang tidak bersabar atas musibah. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, bagaimana kita mengetahui jika kita itu dicintai oleh Allah ketika cobaan ujian datang bertubi-tubi? Apakah itu cinta Allah pada kita juga? Dan bagaimanakah kita memaknai suatu ujian menjadi suatu nikmat bagi kita? Jazakallahu khairan Ustaz. Iya. Siapa yang diuji oleh Allah, yakini baik-baik Allah sedang mencintainya. Dan itu nas hadis Rasulullah SAW. Pernyataan tegas dari hadis Rasul. Innallaha idza ahabba qauman ibtala. Sesungguhnya Allah jika mencintai suatu kaum, Allah akan uji hamba tersebut. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yusab minhu." Siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan beri musibah. Allah cintai hamba tersebut. Lalu bagaimana menyikapi musibah ini? Bahwa itu adalah cinta Allah, maka kembalikan seluruhnya kita ini adalah makhluk Allah, merbub di sisi Allah. Kita ini diatur oleh Allah, kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah. Tidak ada daya kekuatan yang kita miliki atas musibah yang menimpa kita. Wallahu a'lam. Ya Ustaz, jazakallahu khairan. Mungkin ini sebagai pertanyaan penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, semoga Allah senantiasa memberikan taufik dan rahmatnya kepada Ustaz beserta keluarga dan kaum muslimin seluruhnya. Bagaimana membedakan antara musibah dan ujian? Apakah jika anak tidak menjalankan perintah agama adalah musibah atau ujian? Apakah upaya untuk menasihati hanya kesabaran? Tapi tentu kita tidak bisa ridho dengan keadaan tersebut. Mohon pencerahannya, jazakallahu khairan Ustaz. Bismillah, walhamdulillah. Anak tidak sholat itu adalah musibah bagi sang anak dan ujian bagi orang tua. Sebagaimana ayat Al-Quran, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa harta dan anak kalian adalah ujian. Maka anaknya yang tidak sholat itu musibah bagi sang anak, padahal dia sudah balik misalnya, musibah. Dan itu ujian bagi orang tua agar lebih teliti, semangat, sabar, mendidikkan agar anaknya sholat. Cuma kita sebagai orang tua usaha, dan yang memberi petunjuk adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tidak benar dari orang tua adalah yang tidak berusaha.
Ketika dia sudah berusaha, maka pada saat itu dia akan terlepas dari tanggung jawab yang akan dimintai nanti kelak di hari kiamat. Wallahu alam. Ini yang bisa disampaikan. Jazakumullahu khairan. Ini adalah kajian perdana saya di Jakarta kembali setelah kita berlibur di musim haji. Mudah-mudahan kita bisa kembali menimba ilmu agama. Saya berdoa dengan nama-nama Allah yang husna, sifat-sifatnya yang mulia. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.